Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Karina Ahmad Yulianti dengan NIM 11524000164. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai teori pembentukan gender. Jadi apa sih gender itu? Gender adalah konstruksi sosial yang mengacu pada perbedaan peran, perilaku, dan tanggung jawab yang dibentuk oleh sosial dan budaya untuk laki-laki dan perempuan. Nah, gender di sini tentunya berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis dan tetap. Pembentukan identitas gender adalah proses multifaset di mana anak-anak belajar memahami dan mengekspresikan gender mereka yang mencakup dimensi biologis dan sosial. Proses ini melibatkan pengembangan kesadaran batin sebagai laki-laki, perempuan, non-biner, atau kombinasi dari ketiganya, serta mencakup perolehan pengetahuan tentang harapan masyarakat terhadap peran gender. Nah, proses ini dimulai sejak dini ketika anak-anak mulai memberi label pada diri mereka sendiri sesuai dengan gender dan berlanjut saat mereka menavigasi norma-norma budaya yang mempengaruhi perilaku, minat, dan sikap mereka. Anak-anak belajar tentang gender melalui pengamatan dan penguatan dari orang tua, teman sebaya, serta media yang dapat menguatkan pemahaman mereka tentang perilaku gender yang sesuai. Seiring bertambahnya usia anak, pemahaman kognitif mereka tentang gender semakin berkembang, mengarah pada konsep-konsep seperti kekonstanan gender atau pengakuan bahwa gender adalah suatu karakteristik yang stabil. Selanjutnya, mari kita membahas beberapa teori pembentukan gender. Yang pertama, teori biologis. Teori biologis berasumsi bahwa gender dipengaruhi oleh faktor biologis seperti hormon, kromosom, dan diferensiasi seksual. Jadi, teori ini beranggapan bahwa gender adalah sesuatu yang alami dan melekat pada tubuh. Yang kedua yaitu teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis menjelaskan bahwa identitas gender terbentuk melalui hubungan anak dan orang tua pada masa anak-anak. Jadi, bagaimana cara anak berinteraksi dan merasakan kedekatan dengan orang tua akan sangat mempengaruhi dirinya sendiri tentang pemahaman baik sebagai laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga yaitu teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa gender tidak hanya dibentuk melalui faktor biologis, melainkan melalui sebuah proses pembelajaran sosial. Di sini ditekankan bahwa gender dibentuk melalui sebuah proses observasi atau imitasi, penguatan dari lingkungan, serta adanya self-regulation. Yang keempat yaitu teori kognitif. Teori kognitif menjelaskan bahwa pemahaman anak tentang gender berkembang melalui perkembangan kognitif mereka. Jadi, anak mulai mengidentifikasi gender mereka sejak berusia 2 tahun, lalu mulai mengklasifikasikan diri sendiri ke dalam kategori gender yang sesuai. Sehingga mulai bisa menyesuaikan perilaku berdasarkan pemahaman tersebut. Yang kelima yaitu teori peran gender. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat menetapkan peran sosial yang diharapkan sebagai peran laki-laki dan peran perempuan. Kemudian, individu akhirnya belajar untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan peran yang telah ditetapkan oleh masyarakat melalui proses sosialisasi. Yang keenam yaitu teori konstruksi sosial. Teori ini menekankan bahwa gender bukan sesuatu yang tetap, melainkan sebuah konstruksi sosial yang diproduksi melalui hasil interaksi dalam masyarakat. Jadi, gender tidak bersifat esensial, tetapi diproduksi oleh praktik sosial sehingga bisa berubah kapan saja sesuai dengan konteks, budaya, dan sejarah. Yang ketujuh yaitu teori interseksionalitas. Teori ini menjelaskan bahwa gender tidak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan ras, kelas sosial, etnisitas, dan seksualitas. Jadi, pengalaman gender dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan pengalaman hidup yang unik.
Teori pembentukan gender menjelaskan bahwa gender bukan sekedar perbedaan biologis, melainkan hasil proses kompleks yang dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, psikologis, dan budaya. Jadi, identitas gender tidak bersifat tetap, melainkan bisa berubah mengikuti perkembangan masyarakat, interaksi sosial, serta pengalaman individu. Selanjutnya kita masuk ke dalam studi kasus terkait bias gender dalam iklan produk pembersih rumah tangga, di mana dalam iklan produk pembersih rumah tangga seperti sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, maupun cairan pembersih lantai, perempuan umumnya ditampilkan sebagai tokoh utama yang melakukan pekerjaan domestik, seperti membersihkan dapur, mencuci piring, maupun mengepel lantai. Sebaliknya, laki-laki jarang ditampilkan terlibat langsung dalam aktivitas tersebut dan lebih sering hanya berperan sebagai pengamat maupun tidak muncul sama sekali. Pola representasi yang berulang ini akan menciptakan kesan bahwa pekerjaan rumah tangga merupakan tanggung jawab alami perempuan, sehingga mencerminkan adanya bias gender dalam iklan dan memperkuat stereotip peran gender dalam masyarakat. Pertama kita masuk ke dalam teori biologis. Hasil analisis yaitu dalam iklan produk pembersih rumah tangga, perempuan digambarkan lebih telaten dan bertanggung jawab dalam membersihkan rumah. Namun, tidak ada bukti biologis yang menyatakan bahwa kemampuan mencuci, memasak, atau membersihkan rumah ditentukan oleh jenis kelamin. Hal ini menunjukkan bahwa alasan biologis digunakan untuk membenarkan pembagian peran sosial yang sebenarnya bersifat kultural. Yang kedua yaitu teori psikoanalisis. Hasil analisis, iklan yang terus menampilkan perempuan sebagai pengurus rumah memperkuat nilai-nilai pengasuhan tradisional, di mana anak-anak menginternalisasi gambaran ini sejak dini sehingga peran domestik perempuan tertanam kuat dalam alam bawah sadar mereka. Yang ketiga yaitu teori pembelajaran sosial. Hasil analisis yaitu dalam iklan produk pembersih rumah tangga, perempuan secara konsisten ditampilkan sebagai pihak yang membersihkan rumah. Hal ini menjadi model perilaku yang ditiru oleh audiens khususnya anak-anak, di mana anak perempuan belajar bahwa membersihkan rumah adalah tanggung jawab mereka, sementara anak laki-laki belajar bahwa peran tersebut bukan bagian dari identitas maskulin mereka. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan berbagai teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklan produk pembersih rumah tangga tidak bersifat netral, melainkan mereproduksi bias gender. Representasi perempuan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, sementara laki-laki jarang dilibatkan. Pembagian peran ini tidak didasarkan pada faktor biologis, melainkan dibentuk melalui proses internalisasi psikologis dan pembelajaran sosial yang masih bersifat patriarki. Melalui pengulangan representasi tersebut, media berperan dalam mempertahankan pandangan bahwa pekerjaan rumah adalah kewajiban perempuan, sehingga ketimpangan peran dan penghargaan terhadap kerja domestik terus berlangsung. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.